Biaya listrik di sini tuh biasanya tuh sekarang kalau untuk apartemen tuh sekitar 50-60 dolar per bulan gitu, tergantung pemakaian. Hai guys, jumpa lagi bersama aku Panda Gultom. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Sudah lama aku nggak bikin video ya. Nah, kali ini aku mau bikin video yang mungkin bisa menjadikan semacam keinspirasi buat teman-teman yang ingin ke Kanada ya, khususnya. Jadi kan kalian mungkin suka bingung untuk memilih kota pertama kali misalnya kalian mau tinggal. Nah, kali ini aku mau mengadakan collaboration atau video collab ya antara Mas Panda dengan Mas Ray di Toronto. Mas Ray itu apa? Mas Ray itu adalah couple, mereka suami istri, Bu. Jadi datang ke Kanada itu, kota pertama yang mereka tinggal itu di Toronto karena istrinya ngambil sekolah. Nah, akhirnya si Mas Ray itu dapat open work permit under sponsor dari istrinya. Untuk itu kita mau bikin kolaborasi untuk membandingkan kira-kira biaya hidup di Edmonton sama Toronto itu seperti apa gitu loh. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Ray berikut ini ya. Dan nyalakan juga notifikasinya biar kalian bisa update video-video dari Mas Ray sekitar informasi mengenai ke Kanada gitu ya. Nah, aku sekarang nih saat ini lagi di Howler Park. Howler Park itu kayak taman tempat terbuka. Kebetulan ini hari Senin, cuacanya bagus. Harusnya aku mau bikin video hari kemarin ya, hari Minggu. Cuman cuacanya bagus, aku nyari tempat yang sepi jadi supaya tidak terganggu dengan suara-suara kendaraan atau suara-suara burung-burung itu. Bentar lagi kita akan mendengar kicau-kicau burung itu ya guys. Jadi video kolaborasi ini, Mas Panda akan menjelaskan poin-poin secara garis besar untuk kota Edmonton. Nah, si Mas Ray dia akan menjelaskan poin-poin secara garis besar untuk kota dia tinggal yaitu di Toronto. Nah, jadi kalian bisa lihat perbandingan gimana nih kira-kira nih mau pilih Edmonton atau pilih Toronto untuk tempat tinggal kalian apabila kalian settle down di Kanada. Oke? Untuk itu, ikuti penjelasannya berikut ini ya. Nah, kita akan membahas ada 11 poin yang kita bahas untuk pertimbangan apabila kalian ingin memilih sesuatu kota apakah Edmonton atau Toronto. Yang pertama itu living cost di Edmonton pertama yaitu mengenai bus pass. Kalau di Edmonton, bus pass itu per bulannya itu 97 dolar ya. Terus kalau misalnya kalian ingin untuk sekali trip aja itu 3 dolar 50. Dan misalnya kalau kalian ingin beli karcis sobekan yang 10 tiket gitu guys, satu gini ini 10 itu harganya 27 dolar. Nah, kalau kalian ingin jelasnya berapa sih fare busnya untuk detailnya kan karena ada buat senior, ada buat anak kecil, ada buat family. Kalian bisa lihat linknya di website berikut ini ya. Websitenya yaitu edmonton.ca. Kalian juga melalui website ini kalian bisa untuk menentukan trip kalau misalnya kalian mengadakan perjalanan. Misalnya kalian baru pertama terus kalian ingin tahu berapa menit perjalanan dari satu lokasi A ke lokasi B, apakah bisa melalui bis atau juga bisa melalui kendaraan pribadi ya. Nah, poin kedua yaitu apartemen atau tempat tinggal atau kos ya. Kalau di Edmonton ini ya, kalau buat sewa kamar itu range-nya dari 400 dolar sampai 800 dolar ya. Itu tergantung. Jadi yang 400 dolar tuh mungkin mereka biasanya kamar aja dan dia menyediakan tempat tinggal seperti tempat tidur, kasurnya udah ada, lemarinya udah ada, jadi kalian istilahnya cuma bawa koper aja. Dan biasanya itu juga disediakan semacam kamar mandinya juga udah ada, washer juga udah termasuk. Dan biasanya 400 itu juga sudah termasuk internet, jadi kalian tuh tidak perlu bayar internet lagi. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali ya single, ya kan, terus misalnya bawa istri aja, ini salah satu option yang bagus juga ya guys. Atau misalnya kalau kalian yang benar-benar ingin basement aja itu bisa berkisaran sekitar 800 dolar. Nah, kalau apartemen itu kalian bisa juga sih misalnya mengambil satu unit kamar tidur atau 2 unit kamar tidur, nanti kalian bisa sharing. Kalau yang satu unit kamar tidur itu sekitar 900-an, tapi kalau misalnya 2 kamar tidur itu bisa sekitar 1.200. Nah, keuntungannya kalau unit apartemen itu kita bisa sharing buat 3 orang. Kalau 2 kamar tidur kita bisa isi buat 3, maksimum 4 orang ya. Tapi kalau misalnya satu kamar tidur kamu bisa ngisi 2 orang atau 3 orang. Jadi kan misalnya kalau 900 dibagi 3 kan bisa 300, atau kalau misalnya kamu ngambil yang 1.200, kamu bagi 4 ya, kamu jatuhnya 300-an.
Tapi kalau sewa apartemen, ruginya kamu harus bayar listrik lagi, terus setting buat wifi lagi, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kamu sewa kamar aja, itu semuanya udah included, sudah bersih. $400 tuh lu udah nggak bayar internet lagi. Nah kan tahu sendiri bayar internet itu berapa di sini kan. Nanti aku jelasin ya harganya. Jadi kalau website yang kalau kalian mau cari-cari buat tempat tinggal, kalian bisa mengunjungi di www.kjg.ca atau kalian bisa nyari roommate.com, itu juga bisa cari. Nah semua itu harga tergantung dari lokasi di mana kalian tinggal. Kalau misalnya kalian sekolah, carilah lokasi yang dekat dengan sekolah, jadi istilahnya transportasi tidak terlalu jauh, dan juga kalau bisa jalan kaki lebih bagus lagi ya. Jadi kan kamu tidak mengeluarkan biaya untuk biaya daripada transportasi busnya. Tapi tetap aja sih perlu beli bus tiket, karena kan kamu nanti pengen jalan-jalan ke sana ke sini gitu loh. Nah keuntungannya juga salah satu bus tiket sini nih, merekanya modelnya bukan per trip gitu guys, jadi bulanan. Jadi kalian mau pakai berapa kali naik bis, kalau beli bulanan itu bebas. Tapi kalau misalnya kalian beli yang karcis sobekan yang sorry aku tadi lupa jelasin di bus, itu satu trip itu cuma bisa dipakai selama 2,5 jam. Jadi kalau misalnya jam 9 kamu pakai jebret, terus antara gap tiket itu terus mau dipakai lagi, itu gapnya harus 2,5 jam maksimum ya. Nah kalau yang pertimbangan buat tempat tinggal tadi, kalau misalnya apartemen, ya enaknya seperti itu. Kamu bisa sharing, tapi kelemahannya kamu harus pasang internet lagi, kamu harus bayar listrik lagi, itu aja guys. Dan juga biasanya kalau apartemen itu ada damage deposit yang biasanya itu sebesar daripada harga bulanan rental itu. Misalnya kalau rentalnya 1.200, biasanya damage depositnya itu juga 1.200 gitu. Ya. Nah, terus poin yang ketiga itu mobile phone. Berapa sih biaya misalnya kalau kita mau ngambil provider buat bulanan telepon, handphone ya kan? Di sini ada banyak beberapa pilihan seperti Telas, di sini juga ada Vido, ada Kudu, Bell, Roger, dan lain-lain juga guys. Jadi kalian bisa lihat di website ini ya. Berikut ini aku jelaskan beberapa websitenya. Di situ juga kalian bisa lihat beberapa harganya ya. Jadi kalau di sini tuh aku saranin kamu untuk awal kamu ngambil paket yang murah saja dulu ya, seperti yang 1 GB atau 2 GB aja, nggak usah yang 4 GB atau 10 GB. Karena apa? Karena nanti kamu di tempat kerja itu biasanya ada wifi ya. Jadi kamu ngambil paket yang murah-murah itu kisaran itu bisa sekitar 50 sampai $65. Tapi kalau kalian mau yang datanya lebih besar 10 GB itu bisa 75 sampai $85 gitu ya. Website yang terkenal sini banyak sih guys, yang aku rekomend itu seperti Bell, Rogers, Telas, Kudu, Vido, apalagi ya, Virgin Mobile kayak gitu. Ada beberapa provider yang murah, tetapi mereka tidak cukup strong untuk misalnya di basement, atau misalnya kalau kamu pas lagi perjalanan keluar kota ya kan. Kadang mungkin dalam perjalanan misalnya taruh dari Edmonton ke Calgary, kamu butuh data. Nah provider ini nggak strong gitu, makanya aku saranin pakai provider yang sudah cukup terkenal dan sudah banyak, mereka jaringannya luas ya. Nah selanjutnya keempat adalah internet. Internet itu biasanya kalau kalian nyewa apartemen atau unit apartemen, maaf banget depan aku ada gangguan lekong lucu lagi lewat, kayaknya harus begini ya Bu. Jadi kalau orang lewat tuh kelihatan tuh, nah manja kan gitu. Jadi internet yang aku sarankan tuh sini biasa ada Show, ada Telas. Aku dulu pernah pakai Telas dan sekarang aku pakai ke Show. Nah itu range harganya tuh kalian bisa cek di websitenya, karena setiap tahun itu berubah, dan setiap misalnya summer itu mereka biasa ada promo-promo. Jadi kalau kalian mau cari provider internet, usahakan cari lihat mereka promonya apa nih gitu loh. Makanya kalian bisa buka websitenya berikut ini ya. Nah oh ya, aku juga mau kasih tahu, biasanya kalau untuk pemula, karena kalian kan belum ada history kredit, biasanya kalau mau bikin internet itu biasanya mereka minta deposit. Kayak waktu dulu kayak buka mobile phone aja aku harus deposit $200 karena aku belum punya history kredit ya kan. Nah itu dia nanti pentingnya kalian kalau sudah misalnya settle down di Kanada setelah 6 bulan, cobalah untuk bikin history kredit, yaitu dengan cara membuka credit card, tapi jangan dipakai langsung ya guys, karena situ kita build up credit history kita. Nah di sini lucunya kalau kayak provider gitu, kalau kita dilihat SIN numbernya masih yang bukan masih kepala 9, itu tuh mereka akan cari melihat history kredit kita. Kalau kita nggak ada history kredit, biasanya mereka minta kita untuk ngasih semacam deposit yang besarnya tuh, kalau aku dulu Rogers $200, tapi nanti duit itu dibalikin secara cek atau misalnya kredit ke bill kita ya. Nah itu yang keempat. Jadi kalau internet itu untuk rumah di sini speednya bagus ya, jaringannya cukup kencang, dan kalau misalnya ngambil itu nggak usah ngambil yang istilahnya unlimited, cukup ya misalnya buat
berapa GB gitu kan, itu bisa menghemat pengeluaran kalian. Misalnya kalian di sini kayak di show aja nih bisa mulai dari $65, ada yang $95. Nah, tapi kan Biantar ini biasanya kalau kalian sewa apartemen ya kalian sharing bertiga. Demikian juga dengan biaya listrik. Biaya listrik di sini tuh biasanya tuh sekarang kalau untuk apartemen tuh sekitar $50-60 per bulan gitu, tergantung pemakaian. Tapi itu biasanya apartemen segitu, nggak pernah mencapai lebih dari $100 ya. Nah, selanjutnya biaya-biaya grocery ya kan. Grocery ini biasanya kalian kan pergi ke supermarket. Supermarket itu banyak di Kanada. Ada mulai dari Walmart, ada Superstore, Safeway, Save on Food, apalagi ya. Terus kalau buat Asianya itu ada Lucky Supermarket, ada TNT. Nah, cuman kalau kalian pengen ngecek harga-harganya atau membandingkan, kalian bisa ngeliat websitenya berikut ini ya. Cuman aku mau kasih tahu kalau biasanya bahan-bahan pangan Asia itu lebih mahal di Asian supermarket. Karena apa? Mereka kan datangnya jauh dari negara kita atau dari Asia ke sini. Nah, biasanya makanya kalau untuk awal-awal itu aku jarang beli bahan-bahan kebutuhan dari supermarket Asia karena mahal banget ya kan. Seperti misalnya kalian mau bisa beli misalnya kayak yang Indomie itu sudah ada di supermarket di sini. Kayak contohnya di Superstore itu Indomie sudah ada, beras ada, telur ada. Nih kayak beras aja 8 kilo itu harganya $18,98. Terus kalau telur untuk 18 biji itu $5,3. Dan kalau Indomie untuk yang 1 pack 5 itu cuma $1,98. Nah, dulu kalau awal tuh aku cuma beli itu aja, telur, Indomie, beli sayur green bean atau sawi lah gitu di Superstore. Terus buat beli kebutuhan alat masaknya aku nyarinya ke Dollarama atau Dollar Store itu. Jadi yang harganya itu $2 gitu guys. Itu langkah awal pertama. Jadi aku tuh tidak beli barang-barang yang mahal-mahal karena kan kita masih tahap awal ya, dan juga kita jangan terlalu beli banyak barang karena nanti siapa tahu dalam waktu 6 bulan atau setahun kalian pindah tempat tinggal, cari tempat yang lebih dekat atau lebih murah. Nah, kalian pertimbangan itu. Jadi saran aku untuk awal-awal sih kamu jangan terlalu banyak belanja makanan-makanan Asia lah. Misalnya kalau dulu aku di waktu pertama datang ya, pengalaman aku tuh, aku beli makanan yang udah jadi di Safeway. Kayak misalnya chicken wing itu kan misalnya 1 pack itu kan sekitar ya paling $4 ya kan. $4 itu tinggal beli masak pakai nasi, atau misalnya tinggal kasih sayuran sama Indomie, udah cukup gitu kan ya untuk awal gitu, pertama-tama ngehemat ya kan. Karena kan kita makan udah jadi juga kita tahap awal pertama seminggu 2 minggu itu kita biasanya training gitu, training dan lo nggak ada sempat buat misalnya capek lah buat masak, mendingan makan udah jadi. Kayak di supermarket itu banyak makannya udah jadi guys. Kalau di TNT juga ada banyak makan udah jadi, itu range-nya sekitar $10 sampai $15 tergantung kebutuhan kalian ya. Biasanya tuh sekali makan tuh bisa $10. Makanya kalau misalnya kalian beli makanan atau beli whole chicken panggang itu, whole chicken itu cuma $10 guys, itu bisa buat 2-3 hari kan, hemat banget. Tinggal kalian beli cabai atau kecap manis gitu ya. Itu aja sih saran aku kalau buat grocery sini. Kayak minyak goreng aja itu yang 4 liter aja hampir $8, dan gula yang untuk 4 kilo itu $4.48 gitu guys. Selanjutnya aku mau bahas mengenai harga gas. Ini biasanya buat berkendara atau misalnya sudah kesini. Jadi gas price ini kalau buat kalian yang misalnya berkendara ya, punya mobil ya kan, atau misalnya udah setelah 6 bulan, harga gas di sini di Alberta itu yang paling murah di antara semua provinsi, I believe in Canada ya. Kalau untuk kalian pengen tahu misalnya kok waktu ngisi bensin, aku biasanya download aplikasi yang namanya Gas Buddy. Jadi sebelum ngisi itu kita bisa tahu nih, oh di Shell misalnya 99, oh misalnya di Superstore misalnya 89. Nah, jadi kalian bisa lihat. Dan yang paling murah biasanya sini gas tuh di Costco. Costco tuh kayak semacam hypermarket, mereka jual gas tuh lebih murah daripada tempat store-store lainnya gitu ya. Jadi berikut ini perbandingan harga-harga beberapa gas di beberapa station di Kanada. Di sini kalau biasanya hari-hari tidak weekend itu gas itu normal, tapi kalau misalnya udah menjelang kayak public holiday, long holiday kayak Sabtu Minggu Senin libur, itu biasanya harga naik bisa sampai $1.10, dan kita tuh paling tinggi segitu, nggak pernah sampai $2 tuh enggak, atau 1,9 tuh belum pernah. Dan malah kemarin pas kejadian COVID itu mereka turun sampai 0,78 sen gitu per liter gitu loh ya. Jadi kalau diuangin ya sekitar 7.000 gitu per liter ya. Nah, jadi kalau untuk yang gas-gas itu, kalau kalian mau ngisi ya sebaiknya download aplikasi Gas Buddy itu, jadi kalian bisa tahu ya. Nah, kalau kalian yang berkendara mungkin mau sharing sama temen ya kan,
atau teman sekerja misalnya satu tujuan, kalian bisa sharing gasnya sama teman-teman kalian. Misalnya kalian bertiga, nah satu orang nyetir ya kan, kalian daripada naik bis kan karena dingin, mendingan naik mobil dia. Terus ya kalau kalian yang nggak enak lah numpang mulu, ya mungkin ya sharing gas aja. Misalnya dalam sehari dia ngisi, dalam seminggu dia habisin $30, tinggal kasih aja $10, bertiga kan tercover gitu, dan kalian juga selamat istilahnya menghadapi winter sini yang parah sekali gitu Cin. Jadi kalau misalnya salah seorang bisa nyetir dan misalnya dia udah punya mobil, kalian bisa share gasnya gitu loh. Jadi salah satu keuntungan kalau kalian bisa nyetir itu, kalian sebenarnya bisa jadi kayak semacam kayak gokar gitu ya kan. Jadi kan antar jemput temen atau nganterin si ini, nganterin si itu gitu loh. Nah selanjutnya yang ketujuh adalah pajak-pajak. Di Edmonton ini ada pajak-pajak, itu pajak penghasilan, pajak properti, terus aja pajak yang kalau kalian belanja. Nah, enaknya di Edmonton itu kalian tuh tidak mengenal namanya PST, Provincial Sales Tax. Di sini hanya mengenal GST, Government Sales Tax ya. Jadi di sini Provincial Sales Tax-nya nggak ada. Jadi kalau begini, maksudnya gini, kalau misalnya kalian beli barang-barang yang konsum ya, bukan yang makanannya. Jadi misalnya kalian ke Zara, beli barang seharga $100. Nah, kalian tuh on top of untuk itu biasanya ada PPN kalau di Indonesia, di sini namanya GST. Nah itu cuma 5%. Jadi tambahnya tuh ya berarti 105 kan. Tapi kalau kalian misalnya di Toronto, kalian tuh harus menambahin PST dan GST. Jadi totalnya itu sekitar 13% ya kan. 13% ini ditambahkan dalam harga yang $100 itu. Jadi misalnya kamu harga $100 berarti kamu harus bayar $113. Kalau di sini cuma bayar Edmonton cuma $105 gitu ya. Itu namanya PST sama GST. Kalau di sini jadi Edmonton cuma ada GST aja, nggak ada namanya PST gitu. Itu keuntungannya. Jadi menghemat duit kan, Bo, gitu. Nah, kalau misalnya hitung-hitungan pajak bagaimana, Mas? Nah, kalau untuk hitungan pajak, kamu bisa download nama aplikasinya Neufo.ca ya berikut ini. Di situ kalian bisa masukin misalnya penghasilan kamu 50.000 atau 40.000, kamu pengen tahu berapa sih hitungan pajak sebenarnya gitu loh. Nah, selanjutnya itu mengenai property tax. Untuk property tax, kamu bisa download di aplikasinya www.edmonton.ca untuk mengetahui berapa property tax kalian. Tapi kalau untuk menghitung GST, kalian bisa download aplikasi ini, yaitu www.ca Revenue Agency. Ya, jadi kalian bisa ya hitunglah berapa GST yang harus kalian bayarkan ya. Selanjutnya nomor 8 yaitu job opportunity. Nah, jadi untuk kesempatan kerja itu kalian bisa cari di website seperti jobbank.canada, Indeed.ca atau misalnya Alberta.ca. Dan juga di situ website kayak di Alberta.ca itu di situ akan terpampang jelas berapa sih misalnya gaji untuk misalnya suatu profesi, misal accounting, dokter, arsitek, perawat, waiter, welder, di situ ada. Jadi aku nggak perlu jelasin banyak karena itu kan panjang guys. Jadi kalian silahkan buka websitenya berikut ini ya. Nah, selanjutnya itu minimum wage. Minimum wage di Kanada itu untuk provinsi Alberta merupakan yang paling tertinggi, yaitu sebesar $15 untuk saat ini ya. Tapi aku dengar juga update beberapa provinsi seperti BC, mereka juga akan meningkatkan minimum wage mereka. Tapi aku belum tahu berapa dan keputusannya berapa juga belum tahu. Nah, untuk minimum wage itu di Alberta itu ada dua. Jadi kalau misalnya buat orang yang sudah berusia di atas 18 tahun, itu loh $15. Tapi kalau buat pelajar, yaitu yang di bawah 18 tahun, itu $13 per jam gitu. Tapi untuk minimum wage, Alberta itu tertinggi di compare dengan beberapa provinsi ya. Nah, selanjutnya aku juga mau bahas mengenai harga rumah di Edmonton. Harga rumah di Edmonton itu aku bilang termasuk yang reasonable price ya, di compare dengan beberapa kota seperti di Toronto atau di British Columbia. Karena di sini harga rumah istilahnya kalau untuk 1-2 bedroom aja apartemen itu harganya sekitar $200.000 sampai $250.000. Dan kalau untuk rumah townhouse itu beranjak dari $250 sampai $300.000. Dan untuk single house yaitu berkisaran dari $300 sampai $450.000. Nah, kalau kalian ingin melihat misalnya berapa sih harga rumah ini berapa sih lokasinya di sini, kalian bisa download aplikasi www.edmontonrealestate.pro ya. Di situ juga ada mortgage calculator. Mortgage calculator itu jadi misalnya kamu mau beli rumah $350.000, berapa sih cicilannya, bisa by weekly, bisa monthly, atau bisa by mingguan, weekly gitu loh. Jadi website itu
termasuk cukup jelas ya, dan dia tuh update karena kamu bisa ngelihat berapa rumah berdasarkan lokasi, berapa rumah berdasarkan tipenya, juga berapa rumah berdasarkan misalnya berapa kamar tidur, berapa tempat, berapa kamar mandinya. Itu yang biasanya aku pakai untuk misalnya aku kalau misalnya browsing soal properti ya. Nah, kalau misalnya kalian browsing properti itu, usahakan cari tempat tinggal yang misalnya yang reachable ya kan. Ya itu loh yang dekat dengan misalnya LRT, karena misalnya kalau kalian bikin rumah, misalnya beli rumah single unit, apalagi kalian masih suami istri dan kedepannya mungkin kalian ingin sewain ruangannya atau basementnya, karena kan lumayan kan, misalnya kayak 300.000 itu mungkin kalau di sini mortgage kalkulatornya itu sekitar per month itu mereka bayarnya 1.000, taruhlah 1.600 ya kan. Kalau kalian misalnya basementnya disewain ke orang bisa 800, itu kan udah memotong biaya kalian untuk bayar cicilan ke bank. Jadi cuma tinggal 800. Terus misalnya basementnya disewain 800, terus kalau kamar atasnya ada 3 kamar tidur, satunya mau kamar sewain 400. Nah, hitung aja 800 tambah 400 1.200. Jadi kalian istilahnya cicil rumah itu cuma bayar $400 jadinya. Jadi gitu. Jadi istilahnya kalian beli properti tapi waktu itu juga bisa menghasilkan duit. Nah, itu yang harus kalian pikirkan kalau misalnya kalian bisa single unit atau misalnya kalian beli townhouse. Nah, tapi hati-hati juga terhadap para rental ya kan, karena sini ada rental yang mungkin ya nakal juga ya, misalnya dia memakai listrik tidak bertanggung jawab. Lain beda halnya kalau misalnya kita nyewain per kamar. Kalau per kamar listrik tanggung jawab kita gitu ya. Dan cari neighborhood yang istilahnya ada fasilitas fasos dan fasumnya gitu kan, kayak sekolah deket, tempat bis dan lain-lainnya juga deket ya guys. Nah, yang terakhir ini airfare price. Kalau airfare price dari Indonesia ke Jakarta itu bermacam harganya ya. Tapi kalau kita lihat nih, kalian bisa buka di www.kayak.com atau juga kalian bisa lihat di www.justfly.com. Di situ biasanya ngasih harga-harga untuk saat ini. Saat ini untuk karena dalam keadaan corona, itu harga tiket dari Edmonton ke Indonesia itu dipantau dengan harga 1.800. Tapi kalau biasanya kalau untuk bulan April itu harga tiket Jakarta Indonesia dari Edmonton itu sekitar 800 sampai $900. Makanya kebanyakan orang-orang Indonesia tuh pergi mudik itu pada bulan April karena disitulah harga tiket termasuk rendah, dan juga kebetulan juga kan tidak winter, jadi mereka pas pulangnya itu mereka juga lebih nyaman ya. Nah, itu aja guys, jadi kira-kira perbandingan yang bisa aku sampaikan dari Edmonton ya. Kalau misalnya kalian ingin tahu berapa sih biaya-biaya di Edmonton, mulai dari kayak tadi aku bilang, tempat tinggal, internet, harga grocery, harga gas, pajak, wage, minimum wage, harga airfare tiket. Jadi kalian bisa compare nanti kalau dengan misalnya kalian di Toronto. Karena kan di Toronto itu kota besar dan di sana juga penduduknya lebih banyak daripada kota aku, dan kepadatannya juga lebih tinggi, udah seperti kayak Jakarta. Nah, itu jadi bisa bahan pertimbangan buat kalian untuk memilih tempat tinggal. Apakah misalnya saya suka dengan kota besar atau kalian misalnya suka yang kota yang sedang-sedang kayak Edmonton. Kalau Edmonton ini aku bilang kotanya kayak kota Bandung ya. Ada bukit, ada lembah, ada sungai, dan udaranya juga sama ya dengan Toronto, bagus, dan temperatur juga hampir sama dengan Toronto. Kita mempunyai winter yang istilah bilang cukup parah ya kan, bisa minus 30, minus 40 kalau lagi winter buruknya gitu loh. Jadi semoga yang apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Aku tadi jelaskan secara cepat aja tuh, jadi aku kasih websitenya, silahkan kalian browsing lebih dalam detail-detail untuk misalnya biaya telepon, biaya internet, terus harga-harga rumah. Secara detailnya kalian bisa membuka website-website yang aku share itu. Oke guys, dan jangan lupa untuk menyaksikan video dari Mas Ray, yang mana Mas Ray akan menjelaskan bagaimana biaya hidup di Toronto ya kan, kira-kira berapa nih di compare dengan Edmonton. Kalian bisa buat secaring kertas misalnya Toronto, Edmonton, dari poin-poin yang sama kita akan jelaskan tadi, dan hal-hal inilah mungkin bisa jadi perbandingan kalian untuk memilih salah satu kota yang akan menjadi destination kalian untuk di Kanada. Oke guys, sampai jumpa di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.